Iya, ini saya dengan bisu Eka di mobil, kita ngobrol-ngobrol. Jadi bisu Eka tuh seperti semua bisu kan itunya identik dengan Bugis ya, Ya. suku Bugis ya. Nah, kalau bisu tuh identik dengan gendernya juga kan ya. Nah, itu gendernya gimana sih bisu? Apa bedanya dengan misalnya kalau di dunia barat tuh misalnya dengan homoseksual gitu. Oh ya. Pada dasarnya Iya, bisu itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. iya, Nah, di sini calabai itu laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Jadi sebelum menjadi bisu, mm, berangkat dari kecalabaian. Nah, iya, calabai ini yang di dunia barat seperti homoseksual karena iya, calabainya, yang warianya. iya. Terus untuk mengangkat jati dirinya, kepercayaan di tengah masyarakat, mereka masuk belajar ke dunia bisu. Nah, Oh di iya, mana bisu ini tidak sembarang bisa jadi bisu, bukan sekadar calabai tok saja, tetapi harus melalui proses yang panjang. Di iya. antaranya para guru harus mendapatkan mimpi-mimpi Oh iya, bahwa akan ada anggota kita yang bakal jadi bisu, apa memenuhi syarat atau tidak. Jadi harus oh ada gitu. perbandingan. Setelah itu ada prosesi panrelise, Iya, ipauta, dan sampai proses terakhir yaitu irebah. iya. Ya, Oh, panrelise itu memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana iya, tatanan budaya Bugis di Sulawesi Selatan. Jadi setidak-tidaknya harus tahu tata krama, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana iya, menghadapi raja, serta eh, motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis. Jadi seorang bis itu otomatis banyak tahu tentang tradisi Bugis kuno, terutama adat istiadat raja, asal muasalnya, keturunannya, dan iya, seperti misalnya di acara perkawinan, iya, mapen rek tojang, ritual kehamilan, atau macara utang dan lain sebagainya. iya. Dan bisu itu selalu harus lahir laki atau gimana? Iya, bis itu terlahir dari laki-laki. Harus selalu Iya, selalu. harus Iya. selalu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada satu orang di antara 40 satu bisu, ada satu bisu perempuan yang namanya bisu pance. Ah, Iya, bisu pance itu yang tidak pernah menstruasi. Jadi oh iya. ya Tapi harus terlahir perempuan kalau terlahir dia. perempuan. Iya, iya. Oke. Terus kalau soal tradisi di sini bisu bisa cerita tentang musik yang artinya musik yang dari dulu ya, belum Iya, yang tercemar gitu ya. iya. Itu gimana pandangan suku ini atau masyarakat terhadap musik di sini? Ya, sebenarnya kalau di bisu itu sejak peradaban dan Iya, sejak keberadaannya bisu, itu bisu dengan musik itu tidak pernah lepas, identik dengan musik. Walaupun dia alat musiknya sangat sederhana dan ramah lingkungan seperti campuran dari kerang-kerang dari laut, iya, batu-batu kerikil, pasir, beling-beling, dia iya, masukkan ke eh, wadah bambu. iya, Akhirnya dia bunyi-bunyikan kayak rinci-rinci, ya iya. kayak rinci-rinci. Terus di bambu itu juga dia bisa pukul-pukul, akhirnya ada keluar nada seperti gendang. Itu asal muasalnya Iya, asal musiknya. muasal. Jadi bisu itu identik juga dengan sere. Sere kalau di Bugis itu adalah tarian. Nah, Iya, bagaimana tarian itu bisa ada karya seninya? Nanti ada masuk alat musik. iya. Iya. Oh iya. Bisu tahu tentang kisah apa orang Makassar atau orang Bugis yang ke Australia abad 18. Tahu itu enggak? Pernah dengar enggak? Hmm, Enggak pernah ya? enggak, yang kita tahu hanya sawer gading yang Iya. berlayar ke negeri Cina. Oh, ke negeri Cina malah. Iya. Itu kapan? Dia itu sejak kerajaan Lu pertama. Itu mungkin abad abad keberapa ya? Mungkin abad ke-9. Oh, segitu ya. Iya, Soalnya kalau yang ke Australia itu katanya sekitar abad 18 ya, iya. waktu penjajahan Belanda. Oh iya. Dan ini Bisu jadi seumur hidup tinggal di daerah sini ya. Ini Kabupaten Iya, Pangkep kita ya. Kabupaten Pangkep kita di sini. Iya. Dan apa besarnya tuh daerahnya di mana aja Bisu ya? Cuma Pangkep sini aja atau
kalau kalau mau mencari bisu gitu? Kan ada Iya. perkumpulan bisu Iya, juga ya. bisu itu bisa didapatkan di tiga kerajaan terbesar Sulawesi Selatan, meliputi Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Goa. Tapi kenapa bisu ditemukan di Segeri? Itulah kenyataannya kenapa ada bisu di Segeri, padahal yang disebutkan hanya dari tiga kerajaan terbesar Sulawesi Selatan. Jadi kenapa mesti ada di Segeri? Itu melalui proses yang panjang juga dan ada sejarahnya. Sejak hilangnya bajak sawah yang merupakan milik kerajaan Bone yang hilang secara misterius, maka sang raja mengutus para bisu-bisunya untuk mencari pusaka tersebut. Karena bila mana bajak pusaka tersebut yang berupa rakala atau bajak sawah kala itu hilang, maka malapetaka melanda ke kerajaan Bone seperti kekurangan pangan. Iya. Ya, akhirnya para bisu diutus untuk mencari. Nah, singkat kata, konon kabarnya ditemukanlah bajak tersebut di Segeri. Iya. Nah, setelah ditemukan, maka para bisu ini hendak membawa pulang ke kerajaan Bone kembali bajak tersebut. Namun dalam hal ini kerajaan Segeri pada saat itu, gelar raja pertama yaitu Isesu Batalolori Segeri Matindori Belamai melarang para bisunya untuk kembali ke Bone. Dia beranggapan bahwa bajak tersebut hilang secara misterius, yakni mengikuti saya. Iya. Ke mana nih? Ke kanan. Sorry, kita ke kanan. Oh iya iya. Dia mengikuti rajanya. Jadi para bisu ini bertanya ke sang raja kerajaan Segeri kala itu bahwa bagaimana nasib kami kalau tidak kembalikan pusaka tersebut ke kerajaan Bone. Bilang raja menyatakan kamu tetap di sini. Bagaimanapun perlakuannya di kerajaan Bone, kita akan perlakukan kamu di sini, termasuk kita akan bikinkan satu istana di sini yang namanya Bola Rajang. Maka itulah yang bertahan sampai sekarang. Oh iya iya. Oke. Iya. Oke, sementara ini dulu ya bisu. Terima kasih ya. Ya, nah bisu Eka tuh taunya mau jadi bisu gimana? Jadi ya sebenarnya dari awal saya tidak menduga-duga, ndak pernah mau jadi bisu. Beda lagi dengan sekarang. Dulu itu lewat depan rumah bisu saja saya takut karena begitu berkarismanya berkarisma berkarisma, belok kiri ya. Para bisu dulu dan bahkan bisu dulu itu wajahnya memang menakutkan, seram-seram karena dia udah tinggi besar, pakai makeup tiap hari, yang ada dia pakai PD yang hitam-hitam itu dia pakai di dahinya, sampai kita tidak mau ke sana. Nanti setelah SMP saya sudah bergaul, sudah menemukan kelainan di jiwa saya. Kok ini saya laki-laki tapi jiwa dan perasaan saya seperti perempuan. Iya, akhirnya saya sakit. Begitu sakit didatangi arwah, didatangi roh leluhur bahwa saya akan jadi bisu. Tapi itu saya tidak pedulikan. Jadi 3 tahun berjalan begitu. Nanti tahun keempatnya saya sudah ketemu dengan almarhum Puan Matoa, pimpinan bisu dulu itu. Setelah itu saya tahu, kenal, ternyata mungkin saya jadinya seperti ini. Setelah saya ditemukan anggota-anggota bisu lain, wakil-wakil, saya sudah bergaul, akhirnya saya temukan saya temukan mungkin sedikit bahwa tempat saya di sini. Nah, baru berapa tahun kemudian keluarga saya tanya bahwa memang kau keturunan bisu, karena nenekmu dulu itu bisu. Gitu. Lemparani namanya, bisu tua juga. Itu ikut di generasi bisu pertama. Yang ada di Nah, tradisi bisu itu sejak abad berapa sih? Tahu? Saya sih tidak tahu tradisi, yang pasti bisu itu bersamaan dengan peradaban manusia dan lahir juga bersamaan dari kerajaan tertua Sulawesi Selatan, yaitu di Kerajaan Luwu. Oke.
Terima kasih ya Eka ya. Iya. Iya, masih dengan bisu Eka. Jadi bisu itu selalu identik dan apa Bunyi-bunyian atau dengan musik. bunyi-bunyian alat atau musik ya. Dan bisu itu harus bisa harus belajar menari. Menari, termasuk membunyikan alat-alat musik itu. Oh iya. Iya. Nah, itu musiknya juga harus belajar jadinya tuh. Iya, harus belajar karena satu jenis alat itu mewakili beberapa roh leluhur juga. Oh gitu. Iya. Jadi tiap alat tuh mewakili Roh leluhur. Roh leluhur. Iya. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan roh leluhur setelah musik itu, bunyi-bunyi yang itu, seperti Lalosu Arumpigi. Lalosu Arumpigi itu yang menceritakan perkawinan antara burung dengan ular, ya, atau pengenalan dunia atas dan dunia bawah. ya. Oke. Ya. Jadi itu kalau misalnya alat-alat musik itu jadi satu ya apa? Iya, Jadi kayak semacam orkes atau grup iya, gitu. iya, satu grup, ya, satu kesatuan yang terdiri dari lelai atau patapasa, kancing, anak becing, gamaru, Lalosu Arumpigi. Nah, itu dimainkannya biasanya kapan? Ada acara tertentu? Ada acara tertentu, ritual tertentu. Jadi ada juga yang sejenis yang terbuat dari daun lontera, Iya. yang digabungkan jadi satu, ditarik hingga bunyinya ada satu ritme juga. Oh iya, iya. Ya. Oke.